Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini menyambut kemerdekaan Indonesia ke-80. Ada cerita menarik, saya ingin mengungkap satu cerita menarik tentang Syekh Juha. Laki-laki tentang Syekh Juha. Jadi suatu saat Syekh Juha itu punya utang yang luar biasa banyak. Dan untuk membayar utang itu dia terpaksa menjual rumahnya. Rumah yang sangat dicintai. Ya tentu saja karena hanya untuk membayar utang dia menjual rumah itu tidak sukarela. Dengan terpaksa dia jual. Tapi Syekh Juha selalu punya akal bagaimana memainkan posisi keterdesakannya sehingga dia tidak rugi sepenuhnya. Maka dia jual rumah itu dengan satu syarat. Pembelinya harus mengizinkan dia untuk datang ke rumah tersebut karena dia mencintai, istilah dia, sebuah paku di rumah tersebut. Di paku itu memang ditaruh oleh Syekh Juha di salah satu tiang utama rumah. Orang tentu saja, itu gampang cuma hanya untuk melunaskan kerinduan Syekh Juha pada pakunya. Nah, ada sepasang anak muda yang tertarik dengan rumah tersebut dan membelinya. Dengan syarat tersebut, karena dia anggap syarat tersebut ringan, maka dia beli rumah. Tapi, ya begitulah Syekh Juha. Kadang-kadang asalnya sebulan sekali dia datang ke rumah tersebut, mengelus-ngelus paku, seolah-olah rindu, seperti orang rindu pada istri atau pada kekasih. Dia datang, dia lus-lus paku itu, seolah-olah bicara pada paku itu, dan pergi. Asalnya sebulan sekali, kemudian berubah menjadi seminggu sekali. Dan yang aneh, perubahan itu bukan sekedar perubahan dari intensitas kehadiran, tapi juga perubahan waktu kehadiran. Asalnya sebulan menjadi seminggu sekali, dan hadirnya selalu saat mendekati makan siang. Syekh Juha datang, ngelus-ngelus itu di saat mendekati makan siang. Tentu saja pasangan suami istri muda itu merasa tidak pantas kalau tidak mengajak Syekh Juha makan bersama mereka. Kemudian Syekh Juha ikut hampir setiap minggu datang di saat makan siang, ngelus-ngelus itu, dan kemudian ikut makan siang. Tapi nggak cuma sampai situ. Intensitasnya semakin ditambah. Bukan seminggu sekali, tapi 2-3 hari sekali. Dan waktunya selalu makan siang. Tentu saja suami istri ini sudah mulai agak risih. Orang ini kok datang selalu di saat makan siang. Sudah merasa ada perasaan nggak nyaman, tidak nyaman. Ketidaknyamanan ditambah lagi karena Syekh Juha intensitasnya bukan seminggu 2 kali, 3 kali. Setiap hari datang di saat makan siang. Dan ditambah lagi, kemudian bukan cuma setiap hari makan siang. 3 kali sehari dia datang. Dan setiap saat makan. Alasannya dia rindu dengan pakunya. Suami istri ini semakin merasa gelisah dan tidak nyaman karena kelakuan Syekh Juha yang semakin mengganggu privasi mereka.
Mereka merasa sangat terganggu. Ini rumah saya. Sudah saya beli. Kenapa orang ini setiap hari datang 3 kali sehari sambil makan? Dan dia nggak bisa menolak karena ada persyaratan di awal ketika dia membeli bahwa tidak boleh menghalangi Syekh Juha untuk datang bila dia rindu pada pakunya. Keadaan ini semakin rumit karena kemudian Syekh Juha tidak mau pergi. Dari pagi sampai pagi dia duduk di samping tiang itu dan mengelus-ngelus pakunya, mengajak bicara. Ketika suami istri tadi mencoba menegur dia, kenapa Syekh kok sekarang jadi Anda tinggal di sini? Oh, kata Syekh Juha, saya tidak tega meninggalkan paku saya yang sedang demam. Dia sakit. Rindu pada saya karena sering saya tinggal. Sampai demam seperti itu. Dan demam itu bukan sehari 2 kali. Seminggu 2 minggu. Suami istri ini sudah semakin gak tahan. Dengan kelakuan Syekh Juha yang 24 jam ada di rumah dia. Sehingga harus memberi makan, mandi ikut di situ, macam-macam, buang kotoran juga di situ. Artinya seperti rumahnya sendiri. Kewalahan suami istri. Sehingga akhirnya karena mereka kehilangan privasi, merasa sudah beli rumah tapi tidak memiliki rumah itu lagi. Karena pemilik lamanya selalu ada di situ. Akhirnya mereka berdua bersepakat, kita jual lagi aja rumah ini. Dia tawarkan pada banyak orang suami istri. Gak ada yang mau karena tahu kelakuan Syekh Juha seperti itu. Gak ada yang mau beli. Mereka takut kalau Syekh Juha juga akan memperlakukan sama pada mereka. Akhirnya nggak ada jalan lain. Mereka jual lagi kepada Syekh Juha. Syekh, ini saya sudah nggak tahan. Saya jual aja rumah ini pada Anda. Saya bukan Syekh Juha kalau nggak punya banyak akal. Dia jawab, begini ya, uang pembelian Anda dulu. Sudah saya pakai membayar utang. Karena saya akan menjual rumah ini karena utang. Sisanya tinggal sedikit. Kalau kamu mau terima uang itu sebagai pembelian, silakan. Kalau enggak, saya enggak kuat beli. Suami istri ini bingung dan akhirnya mereka bermusyawarah sendiri karena enggak punya jalan keluar, enggak ada pembeli lain kecuali Syekh Juha, maka dia jual rumah itu pada Syekh Juha dengan harga yang sangat jauh dari pembelian mereka. Itu kisah Syekh Juha dengan pakunya. Apa hubungan ini dengan kemerdekaan kita? Apa ada hubungan cerita Syekh Juha ini dengan kemerdekaan kita? Dulu Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Jembatan emas artinya jembatan yang kita pakai untuk kita mencapai keadaan yang lebih baik. Oke? Tentu saja untuk mencapai kemerdekaan itu kita harus membayar mahal. Sangat mahal, banyak nyawa para pahlawan kita yang harus berkorban untuk itu. Nyawa, harta, banyak sekali yang kita korbankan untuk dalam tanda petik membeli kemerdekaan itu. Artinya kemerdekaan ini kita bayar mahal agar kita semua, bangsa ini, karena kemerdekaan bukan negara, belum ada negara Indonesia, bangsa. Karena itu Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Artinya seluruh penduduk, seluruh wilayah, orang yang hidup di wilayah yang kita kemudian sebut sebagai Indonesia. Seluruh orang, seluruh warga atas nama itu. Kemerdekaan dinyatakan. Tujuannya untuk mencapai kehidupannya lebih baik. Untuk mendapat dalam tanda, kalau dalam kisah saya jual rumah yang lebih baik. Rumah yang kita bisa berdaulat, punya privasi,
bisa mengatur semua urusan kita demi kebaikan kita, menurut nalar kita, menurut akal sehat kita, tanpa didikte orang. Itu awal kemerdekaan kita. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menanam paku di rumah kita? Yang asalnya cuma sebentar-sebentar datang, pergi, kemudian ngendon. Dan mengatur semua kita sehingga kita kehilangan privasi. Masih bisakah ini kita sebut sebagai jembatan emas rumah itu? Masih bisakah ini kita sebut berdaulat negara kita? Tampaknya ini jadi masalah besar karena ada dua faktor paling tidak. Dari eksternal, ternyata banyak kekuatan yang menanam itu di dalam negeri kita sehingga kita kehilangan kedaulatan. Kekuatan itu bisa negara-negara besar, bisa multinasional, yang kemudian mengatur segala kehidupan kita untuk memenuhi keinginan mereka. Secara internal kita juga menghadapi, kalau sekarang kita sebut oligarki, yang juga membesar begitu rupa dan mengatur semua tatanan kehidupan kita. Masihkah kita punya kedaulatan? Ya, demikian. Masih ada ruang, seberapa besar ruang kedaulatan kita? Itu pertanyaan kita di hari kemerdekaan. Mampukah kita berdaulat untuk menentukan apa yang terbaik untuk seluruh bangsa di mana proklamasi itu awalnya dinyatakan atas nama bangsa? Atau hanya demi sekelompok kecil kepentingan dari dalam maupun dari luar? Itu tantangan kita setelah 80 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.